Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan segera bertemu dengan agen Christopher Nkunku untuk membahas penjualannya pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Mercato.com melaporkan bahwa ada tamu spesial yang akan hadir pada pertandingan Milan melawan Juventus di San Siro, yaitu Pini Zahavi. Super agen tersebut siap berbicara dengan kedua klub tentang beberapa pemain yang diwakilinya termasuk Robert Lewandowski. Alasan utama di kunjungan Zahavi ke Milan adalah untuk memulai diskusi tentang masa depan dari Nkunku. Dia tiba di Milanello pada musim panas lalu setelah ditebus dari Chelsea seharga 37 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus dengan kontrak hingga 2030 mendatang, tetapi hingga saat ini dia tampil di bawah ekspektasi. Iglitare menegaskan kepada sang agen bahwa penawaran di atas 29 hingga 30 juta euro harus dilakukan dari klub peminat agar Rossoneri terhindar dari kerugian. Dalam beberapa bulan terakhir, Fenerbahce telah membuat langkah konkret untuk penyerang Prancis itu. Terlebih pelatih mereka yaitu Domenico Tedesco sangat menginginkan sang pemain. AC Milan kembali lirik gelandang potensial milik AZ Alkmaar yaitu Sven Midtjylland menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Luka Modric diperkirakan akan setuju untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya setelah di Apollo hampir mengamankan posisi 4 besar. Manajemen kemudian kembali bekerja demi memenuhi permintaan dari Massimiliano Allegri yang menginginkan beberapa pemain tengah untuk musim 2026-27. Nama terbaru yang muncul adalah bintang milik Alkmaar yaitu Sven, klub yang sama tempat dulu Rossoneri mendapatkan Tiani Reinders. Mandu bakat Milan telah memantaunya selama beberapa waktu terakhir dan mereka juga hadir di final Piala Belanda yang dimenangkan oleh Alkmaar saat menundukkan Nech. Sven mencetak gol yang membuat skor berubah menjadi 2-0 dan pada pertandingan tersebut dia juga dianugerahi penghargaan Man of the Match. Pemain kelahiran tahun 2000 itu memiliki catatan sangat positif musim ini dan dia pasti akan masuk ke dalam pertimbangan Milan demi memperkuat lini tengah. Musim ini Sven memiliki catatan yang sangat impresif dengan mengantongi total 20 gol serta 8 assist untuk Alkmaar dalam 46 pertandingan di semua kompetisi. Dia mampu bermain sebagian besar sebagai gelandang box to box atau bermain di belakang striker. AC Milan tidak dalam pembicaraan untuk mendapatkan bintang milik Bayer Leverkusen menurut sebuah laporan. Sejak bergabung dengan Leverkusen pada tahun 2023 lalu, pemain 30 tahun itu telah berkontribusi pada 74 gol dalam 141 pertandingan untuk klub Jerman itu dengan 30 gol dan 34 assist. Dia sangat klinis dalam penyelesaian atau mengambil keputusan di depan gawang, yang jelas sangat berbeda dengan bek muda Milan yaitu Davide Bartesaghi. Sekarang Matteo Moretto memberikan informasi terbaru tentang rumor yang mengaitkan Grimaldo dengan kepindahannya ke Milanello. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Grimaldo telah dikaitkan dengan Milan, tetapi sampai hari ini saya tidak mengetahui ada panggilan atau kontak antara Milan dan rombongannya. Prioritas Grimaldo adalah kembali ke Spanyol dengan beberapa klub top Spanyol mengintai situasinya, ungkapnya. 3 nama terbaru telah dilantik ke dalam Hall of Fame AC Milan yang baru secara resmi. Website resmi klub telah mengkonfirmasi bahwa Carlo Ancelotti, Ruud Gullit, dan Ricardo Kakak telah secara resmi masuk ke dalam Hall of Fame yang dipersembahkan oleh Emirates kepada para gelandang terhebat di dalam sejarah di Apollo. Bersama Milan, Gullit dan Kakak telah memenangkan hampir seluruh trofi yang dapat mereka menangkan serta penghargaan individu seperti Ballon d'Or masing-masing pada tahun 1987 dan 2007. Sedangkan Ancelotti menjadi salah satu pemimpin di dalam skuad yang luar biasa saat masih ditukangi oleh Arrigo Sacchi. Upacara penghargaan akan dimulai pada 26 April menjelang big match yang mempertemukan Rossoneri dengan Bianconeri di San Siro. Sebelum kick off, Gullit akan menjadi gelandang pertama yang menerima trofi yang dibuat oleh Tiffany dan Co. Dalam beberapa tahun ke depan, kiper dan bek yang paling bersinar dalam sejarah Milan akan mendapatkan penghargaan yang serupa. Rafael Leao menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam skandal terbaru di dalam dunia sepak bola Italia baru-baru ini. Beberapa surat kabar menyebutkan bahwa Leao merupakan salah satu pemain yang terlibat dalam skandal yang saat ini melanda sepak bola Italia, tetapi penyerang Portugal itu dengan tegas mengklaim bahwa dia sama sekali tidak terlibat melalui akun Instagram miliknya. Berikut klarifikasi sang pemain. Dalam beberapa hari terakhir, nama saya seperti pesepak bola lainnya telah muncul di situs web, media sosial, dan surat kabar yang mengacu pada penyelidikan oleh kantor kejaksaan Milan. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki. Saya tidak terlibat dan tidak melakukan kejahatan apapun. Saya menghimbau semua orang untuk menghindari secara sewenang-wenang atau dangkal dengan mengaitkan nama saya dengan situasi ini, tanpa memperhatikan kebenaran atau menghormati kehidupan pribadi saya. Sebelum menjadi pesepak bola, kami memiliki keluarga dan reputasi yang baik. Untuk alasan ini, saya telah meminta pengacara saya untuk membela saya dengan segala cara yang dapat dilakukan terhadap siapapun yang terus menyebarkan berita palsu atau merusak reputasi saya, ungkapnya.
Massimiliano Allegri sangat ingin kembali bekerja sama dengan Niccolò Fagioli di San Siro menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Allegri adalah salah satu pengagum utama Fagioli pada tahun 2018 lalu. Bahkan dia memujinya dengan mengatakan, "Kami memiliki seorang pemuda bernama Fagioli. Melihatnya bermain sepak bola adalah suatu kebahagiaan. Dia tahu sepak bola, tempo permainan, cara membuka ruang dan mengoper bola. Sangat indah melihatnya bermain," ungkapnya. MW sebelumnya juga telah melaporkan bahwa Fagioli merupakan salah satu pilihan konkret bagi Milan pada musim panas mendatang. Diavolo perlu memperkuat skuad mereka dengan pemain berkualitas, terutama pada pemain Italia, dan bukan rahasia lagi bahwa Allegri sangat mengagumi sang gelandang selama beberapa tahun terakhir. Ada faktor besar yang dapat memfasilitasi transfer Fagioli ke Rossoneri. Gelandang kelahiran Piacenza itu baru-baru ini memilih berganti agen dan sekarang agennya adalah Giovanni Brancini. Jelas nama Brancini tidaklah asing, dia adalah agen yang sama yang menaungi Allegri sehingga potensi transfer ini cukup besar terjadi. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Agen John Stones telah menawari kliennya kepada klub-klub top Serie A untuk musim panas kali ini menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara terkait masa depan Stones yang dipastikan akan meninggalkan Manchester City pada musim panas ini dengan status bebas transfer. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. John Stones, baik berusia 31 tahun yang akan berusia 32 tahun pada bulan Mei, akan meninggalkan Manchester City secara gratis. Salah satu playmaker terbaik di dunia, playmaker yang luar biasa, favorit Pep Guardiola, dan kemungkinan dia akan menjadi manajer di masa depan mengingat visinya untuk sepak bola. Dia akan meninggalkan City dengan status bebas transfer dan itu adalah kesempatan yang menarik. Dari apa yang saya ketahui, dia telah ditawari ke klub-klub Italia dan bahkan di Premier League, di mana dia sudah memiliki tawaran. Dia telah ditawari ke Italia, tetapi beberapa tim ragu dengan kebugaran sang pemain, mengingat cederanya terutama tahun ini. Dia kembali beberapa hari yang lalu, tapi tidak pernah benar-benar fit. Stones meninggalkan City, mari kita lihat apakah mereka memanfaatkan kesempatan ini di Italia. Ada keraguan terkait kebugarannya, ungkapnya. AC Milan berpotensi besar untuk menjual 3 gelandang sekaligus pada musim panas menurut sebuah laporan. Dalam beberapa hari terakhir, nama seperti Leon Goretzka, Niccolò Fagioli, dan bahkan yang terbaru Sven Midtjylland yang dilumorkan akan memperkuat lini tengah Diavolo untuk musim depan. Dengan Luka Modric yang diharapkan memperpanjang kontrak 1 musim lagi, maka sekarang muncul pertanyaan siapa pemain yang akan dilepas demi memberikan ruang kepada pemain baru. Jelas jendela transfer Rossoneri tidak hanya tentang pemain masuk, tetapi harus ada penjualan demi memberikan keseimbangan. Yunus Musa menjadi nama teratas yang dapat meninggalkan Milan. Dia akan dikembalikan oleh Atalanta setelah klub Bergamo itu tidak terkesan dengan penampilan gelandang Amerika Serikat itu musim ini. Kemudian ada juga nama Yusuf Fofana yang saat ini memiliki peminat dari Premier League hingga Turki dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, masa depan Ruben Loftus-Cheek juga tidak pasti. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2026-27 dan hingga saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh klub dengan rombongan terkait perpanjangan kontrak ini. Strahinja Pavlovic tidak bisa menahan senyumnya ketika ditanya tentang rumor Dusan Vlahovic dan AC Milan. Pavlovic berbicara dalam sebuah wawancara bersama Sport Media AC dan salah satu pertanyaan yang diajukan menyangkut dia yang sempat bermain bersama Vlahovic di level klub. Berikut komentar bek Karang Rossoneri itu disampaikan melalui Tuttosport. "Saya sangat sering mendengar dari Dusan, dia adalah nomor 1 ketika dia dalam performa terbaik. Saya sangat menyukainya, akan sangat bagus bermain dengannya. Saya telah meningkat pesat bersama Allegri secara defensif dan taktik secara umum. Masa depannya, dia sangat penting. Kami semua telah tumbuh tahun ini. Saya pikir kami memiliki kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi. Saya ingin tinggal di Milan untuk waktu yang lama. Saya suka kota dan suasananya serta pendukung kami. Saya sangat senang di sini dan saya ingin juara bersama Milan. Menyanyikan nyanyian dengan para penggemar di akhir itu cocok. Itu juga terjadi ketika saya masih berada di Partizan. Kami harus bersatu dengan penggemar kami," ungkapnya.